rakyatnya. Bapak mau mengatakan tidak tahu terima kasih begitu? Ya itu aja. Jokowi adalah, saya ibaratkan kacang lupakan kulitnya. Dan Mas Gibran juga tidak punya etika terhadap orang tua. Ya paling tidak mohon maaf datang ke Pak Pur, terima kasih dan sebagainya. Tidak pernah? Tidak pernah. Ada orang di masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu seperti kacang lupa kulitnya, benar nggak? Oh ya, menurut saya seperti itu. Kalau itu kan namanya suratan dari para pujangga itu kan bunyinya seperti itu. Pepatah itu benar. Pepatah itu betul, jadi kacang lupakan kulitnya. Ya, saya mau konfirmasi. Beberapa hari yang lalu Pak JK, itu tokoh bangsa kita, mantan wakil presiden, mengatakan proyek SMK itu bohong-bohongan. Saya mau tanya Pak Rudi, kalau Bapak tanggung jawab di situ loh, Bapak waktu wakil presiden, bener nggak sih bohong-bohongan Pak? Jadi mohon maaf. Mohon maaf, saya sekarang dulu Pak. Dulu kan proyek itu kan dibanggakan benar oleh Pak Jokowi. Betul, ya jadi. Dan tidak ada hasilnya sampai sekarang. Saya ceritakan ya ini. Monggo, ya. silakan. Tak minum dulu. Monggo. Jadi begini Pak ceritanya. Mobil SMK ini sebetulnya mobil pendidikan. Oke. Untuk pelatihan bagi anak-anak SMK. Namun karena mobil ini kok nampaknya perlu harus dipompa, diorbitkan, 2 Januari 2011 setelah dilantik jadi wali kota. Yang periode kedua? Kedua. Oke. Mobil itu saya pasang di parkir di balai kota, upacara. Tunggu dulu Pak. Yang mengangkat ini Pak Jokowi atau Pak Rudi? Saya yang suruh parkirkan di sana. Tapi inisiatif Pak Rudi? Oh, iya, nanti untuk mobil dinas. Oke. Karena ya mohon maaf. Karena yang di masyarakat Pak itu seolah itu idenya Pak Jokowi. Wah, itu karena saya yang suruh ke sana. Ya. Ini yang namanya pemerintah ini kan harus punya strategi. Oke. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ketika mobil SMK ini menjadi mobil dinas, wali kota dan wakil wali kota, AD1, AD2? ya AD1, AD2 di sana, oh, ya? Fotonya semua ada. Begitu di sana, boom, semua anu. Padahal kita itu dibully sama rakyat. Pemerintah nggak bisa bayar utang ke PLN tentang pajak penerangan jalan umum. Oh, ada utang? Iya. Kenapa nggak dibayar Pak? Lah, karena belum dianggarkan waktu itu kan. Jadi selama 5 tahun itu kan kita pernah ditinggali utang, namun nambah terus. Oke. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan utang ini. 3 Januari kalau nggak salah, utang dari PLN ini kita bayar cash dengan naik mobil SMK. Artinya SMK ini hanya pengalian isu atau apa? Ya boleh saja kalau Pak Rudi menyampaikan itu pengalian isu. Pengalian isu supaya opini opini mengarah ke sana. Tidak uang sebesar itu untuk mengembalikan utang. Dan mengeluarkan uang segitu kan ya sebetulnya mesti harus ada proses dan sebagainya. Ini kontan kok ini, cash ke sana. Nah, akhirnya SMK meledak. Semua gubernur, panglima, Kapolda, Kapolwil dulu masih ada. Itu pesen mobil SMK semua. Masuk Pak Gatot Nurmantio. Oh iya. Tapi keburu 2012 beliau lari ke gubernur. Dan itu pun juga prosesnya cukup lumayan unik juga. Nah, sehingga kalau Pak JK mengatakan mobil SMK itu bohong-bohongan, ya memang itu mobil untuk pelatihan pendidikan di SMK. Tapi ada produksi nggak waktu itu Pak? Nggak ada. Nah, terus kenapa kok diekspos bahwa seolah itu mobil rakyat akan diproduksi? Nah, karena mungkin untuk pencitraan atau bagaimana saya nggak ngerti. Saya kan nggak habis pikir sampai ke arah itu. Kita semua kena prank ini. Nah, kena prank. Jadi kalau saya kemarin tidak segera ke sana, makanya ketika beliau jadi presiden, SMK mau kerjasama dengan Proton itu saya ingatkan Pak Jokowi lupa ini. Kita dulu pernah membangun kerjasama dengan Korea dan Jerman, belum terrealisasi kok dengan Proton. Sekarang SMK itu seperti apa? Nggak tahu saya, akhirnya setelah itu saya keluar dari semuanya. Sudah. Jadi SMK nggak diteruskan lagi? Berarti kalau Pak JK ngomong begitu ya ada dasarnya juga? Ya, ada dasarnya, ya memang belum ada gerakan apapun kok. Branding mobil rakyat waktu itu? Saya kan dulu kan kalau mobil nasional kan tidak boleh dengan organisasi.
karena 92 kan sudah keluar itu, nggak boleh mobil nasional. Itu masih ada Timor. Ya, akhirnya kita membuat mobil rakyat yang SMK itu bisa, yang pickup itu kalau tidak salah dulu itu 70 juta harganya. Kalau itu untuk petani semuanya bisa lah untuk pakai. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Lah saya apa kapasitas saya? Wong yang beliau presidennya. Kalau beliau jadi presiden kan harusnya bisa, Pak. Makanya kalau mau dilanjutkan kan bisa. Akhirnya kan mendirikan SMK di Boyolali. Tidak operasional dan tidak ada produksi juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, terserah mau dikatakan apapun, dinilai apapun, saya mau hoak, mau frank dan sebagainya, saya nggak ngaruh. Namun ceritanya seperti itu. Ini apa, Pak? Ngomong padanya nih. Ya, ngomong padanya. Yang sampai, mohon maaf, beliau mau nyetirin sendiri ke Jakarta pun saya larang, jangan. Saya aja yang nyetir, nanti Bapak naik pesawat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya saya kelilingkan ke media-media nasional waktu itu. Untuk uji emisi waktu itu ya? Ya, mau uji emisi itu kita kelilingkan dulu, baru kita masuk ke Menhub. Ya, karena begini, Pak, sana. Mohon maaf, kami semua dilihat bahwa dulu kan jadi pemberitaan nasional. Betul. Besar-besaran. Nah, habis itu kan tenggelam dan tidak ada yang, ya mohon maaf, tidak ada yang mengungkap lagi. Ya, saya kalau suruh mengungkap ini, tak ungkap ya apa adanya yang saya tahu dong. Iya, saya kemarin lihat kok Pak JK ngomong begitu. Ya memang nggak ada. Pak, mohon maaf, untuk pada waktu tahun 2011 kalau salah, menjelang Pilgub DKI Jakarta. Sebetulnya waktu itu PDI Perjuangan melihat bahwa dia ini orang potensial hebat, lalu diangkat ke Jakarta, atau ada keinginan dari Pak Jokowi seperti waktu itu? Menurut saya keinginan Pak Jokowi. Ada keinginan dia? Ada keinginan ke sana, karena waktu itu kan Jawa Tengah dulu. Oh ya, kenapa nggak Jawa Tengah? Nah, saya maksudnya seperti itu. Terus jawabannya? Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah nanti kan kita membantunya lebih ringan. Mudah. Ya, karena saya punya di Jawa Tengah. Wah, BPD-nya kecil katanya. APBD-nya kecil? Nah, BPD-nya itu kecil. jawaban Pak Jokowi? Ya, terus akhirnya dilakukan survei di DKI. Dia unggul dan baginya punya potensi lah. Dan akhirnya ya saya sempat dimarahi oleh almarhum Bapak Taufik Kemas. Rud, kamu itu goblok, kamu itu bego. Ngapain sih kurus kamu bawa ke sini lagi, Bu? Pak, ketua umum saya kan Ibu Mega. Saya bilang gitu. Akhirnya Pak, feelingnya Pak Taufik Kemas sudah bagus ada. juga ya? Iya. Akhirnya terbukti juga? Nah, sekarang terbukti. Termasuk tanya aja Pak Kwek Kianki. Iya. Nah, jadi akhirnya ya sudah, sampai beliau mengorbankan, mohon maaf tadi, sendiri-sendiri dulu. Karena Pak Taufik Kemas almarhum adalah Pak Pausibowo, pendukung Pausibowo, Ibu Pak Jokowi. Semua dikerahkan ke sana, belum dari Jawa Tengah untuk menangkan ke sana, karena orang Jawa kan banyak di sana. Menang akhirnya. Nah, akhirnya menang 2 putaran. Itu pun ketika mau 2 putaran itu saya sampaikan, Pak, nanti 2 putarannya dengan incumbent, Pak. Oh enggak Mas, nanti saya dengan Hidayat Nur Wahid. Loh kok bisa itu loh? Ya kan mesti ya dengan incumbent lah. Pak Rudi terlibat juga? Pada waktu? Iya, saya menyampaikan ke beliau, Pak. Ini yang kita. Ini Bapak kan di Solo ya? Ya di Solo kan, beliau kan masih wali kota, Pak. Oh, oke, ya. Pulang ke sini kan kita ngobrol-ngobrol. Nanti 2 putarannya dengan Pak Pausibowo incumbent. Udah, feeling saya dengan Hidayat Nur Wahid. Ya sudah, akhirnya 2 putaran dengan Pausibowo. Ya.